selamat sore pemirsa, salam Indonesia. Hari ini kembali saya Marta Sasongko. Dan saya Junet selalu ceria. Kita ada di tempat yang bikin ceria juga, karena ini tempat yang dipersembahkan untuk masyarakat Yogyakarta dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa mendengarkan aspirasi Anda, warga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Dan topik kita juga sesuai dengan situasi yang dirindukan oleh Mas Jonet gitu ya. Dan juga sohib saya ini. Nanti kita akan kenalkan, Iya. tapi yang jelas ini nanti adalah kesempatan buat Anda menyampaikan aspirasi Anda, karena inilah aspirasi rakyat Jogja Istimewa Arji, persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tapi kita kali ini kenapa Mas Jonet senyum-senyum cerianya lebih daripada biasanya? Ada harapan yang membuncah kayaknya. Karena topik yang digagas adalah menanggapi yang terdampak COVID-19 ini adalah para yang ada di bidang seni dan budaya. Iya, di bidang seni dan budaya. Nah, makanya senyum-senyum karena Mas Jonet merasa ada di dalam situ gitu ya. Makanya namanya corona. Corona itu artinya aja jelas. Apa? Korbannya orang di mana-mana. Oh, termasuk gitu. seniman dan budaya. Makanya ketika Jakarta dulu pakai PSBB, seniman itu sudah PSBB. Apa itu? Pelaku seniman babak belur. Iya. Babak belur duluan gitu ya. Para seniman sebelum dulu, ya. itu biasanya kan gelarnya mesti SSN, sarjana seni, MSN, Master Seni. Sekarang banyak berubah. Apa? Yang seniman biasanya DRS. Kok DRS? Kalau yang seniwati DRA. Ya di rumah saja sama di rumah aja itu. Oh, di rumah saja, di rumah aja. Iya, makanya lah. Kalau itu nggak cuma seniman lah, kita semua Yang jelas, ganti gelar. ternyata yang namanya virus corona itu tidak hanya menghancurkan organ-organ tubuh manusia, tapi juga termasuk organ tunggalnya, Mas. Organ tunggal itu sekarang juga jatuh. Iya benar ya. Makanya ini. Nggak cuma organ tubuh. Organ tunggal sekarang juga sepi. Banyak yang menjual organnya yang dijual. Tidak gitu ya, keahliannya. bener ya. Tapi Iya. untung kita tinggal di daerah yang penuh semangat ya, penuh gairah istimewa Yogyakarta. Nah, ini. Jadi itu ya, Itu makanya ya, karena makanya kita oleh gairah istimewa Yogyakarta, kita akan bahas itu Iya. bagaimana. Nah, ini mungkin bagi Anda khususnya para pelaku seni dan budaya, Anda boleh menyampaikan juga aspirasi Anda. Iya. Tapi bukan keluhan saja ya, Iya. karena kalau keluhan sudah dari kemarin-kemarin kita semuanya ngeluh. Terus biasanya matang sasi. Iya benar. Nah, kita bersama-sama mencari solusinya. Iya. Tapi kalau Anda ada pertanyaan, karena kita sudah mulai bangkit lagi. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah biasanya bagaimana kita memulai lagi nih, Iya. karena situasinya sudah berbeda dari yang kemarin. Berarti bagaimana kita akan menyelenggarakan ini. Tidak sambat tapi berbuat. Betul, Nah, tapi ini pada saat berbuat itu Nah. ada pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi hari ini. Betul. Yang pertama misalnya soal kesehatan dan Iya. seterusnya. Oke, kita akan kenalin dulu narasumber kita. Ya, Suka orang-orang ngomong hebat ya. ada di sini. Yang pertama pastinya dari DPRD DIY, beliau adalah Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Anton Prabu Semendawai SHMKN. Pak Anton, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Udah ya, Pak, ya? seger banget. Alhamdulillah. Wakil rakyat semangatnya ini yang diwakili ya sudah Oh, iya Mas, harus gitu. Nanti kalau lemes kita semuanya ikut lemes. Yang Iya. diwakili gitu lah. Nah, begitu ya. Nah, yang kemudian dari eksekutif yang mengawal bagaimana nanti para pelaku seni dan budaya, kita hadirkan langsung Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Pak Aris, selamat sore Pak. Sugeng Sonten, Mbak Marta, Mas Jonet. Sehat semangat ya Pak Aris. Iya, selalu. Selalu. Semangat dan harus Walaupun selalu agak pusing loh. Pak Aris. Iya. Dinamati aja. Planning 2019 dan itu ternyata di sini didindek di sini sih. Iya benar. Harus berpikir ulang. Iya. Terus habis itu pada sowan ke sana ya toh. Iya, tapi hari ini yang jelas akan memberikan jawaban daripada semuanya Iya. sowan, nanti bisa sekaligus memberikan informasinya Pak Aris. Iya, baik. Kita usahakan. Iya. Nah, temennya. Nah, ini sohib saya. Nah. Iya. Biyen itu yang namanya Ki Gondo Suwarno kan padang-padang beliau. Padang
Padang-padang beliau gitu Angkat ya. padang, beliau bos saya peteng. Semua gelap gulita, Mas. Oh gitu ya. Situasinya sekarang berbeda. Ya berbeda dengan dulu. 180 derajat. Tapi walaupun begitu kita harus tetap berusaha, berkarya dan bekerja. Ya. Ah, tinggal cara kita nanti kita berkarya dan bekerja, minta solusi poro-poro. Betul. Tepat waktunya ya. Iya, betul sekali. Jadi nanti Anda bisa langsung menelpon di 451666 atau Anda bisa WA di 0822 4190 1936 dan acara ini live juga di IG Live dan juga Ya. YouTube Jogja TV. Iya, baik. Sebelum masuk ke narasumber, kita akan ajak juga pemirsa untuk menyaksikan topik ini kita angkat dengan ilustrasi seperti ini. Siapa yang tak kenal dengan Dimas Tejo, seniman asal Gunung Kidul yang kita kenal lewat karya-karya tembang atau langgam Jawanya. Menyikapi merebaknya virus corona, Dimas Tejo kini memilih lebih banyak beraktivitas di rumah. Ia tak menampik banyak jadwal syuting dan manggung di beberapa tempat yang harus di-cancel setelah dikeluarkan himbauan social distancing untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya virus corona yang mewabah seperti ini sangat-sangat berpengaruh. Lebih-lebih dari bulan ini sampai beberapa bulan ke depan itu memang banyak acara-acara off-air, kegiatan pentas-pentas saya yang di-cancel sementara waktu dan memang sementara belum ada informasi sampai tanggal berapa atau bulan apa belum ada. Jadi memang sementara di-cancel semuanya. Disinggung soal apa saja aktivitas di rumahnya, Dimas Tejo justru merasakan dampak positif. Lantas, apa saja sih yang dilakukan Dimas Tejo selama di rumah dan apa yang sering dilakukannya untuk menghilangkan rasa bosan? Dengan adanya wabah corona seperti ini, aku mengambil sisi positifnya. Jadi aku tetap happy di rumah dan aku benar-benar merasakan saat ini tuh aku ada di rumah gitu. Jadi aku bisa kumpul dengan keluarga. Terus aku bisa ibadah dengan keluarga, bisa makan bareng dengan keluarga yang selama ini hal itu sangat-sangat jarang terjadi dalam diri saya dengan kesibukan saya. Dan juga aku ada aktivitas yang lain untuk mengurangi rasa jenuh itu. Tetap aku ada karaokean di rumah, kalau butuh nyanyi dengan keluarga. Terus misalnya olahraga pasti, kebetulan ada alat-alat juga di rumah. Walaupun nggak lengkap tapi paling nggak bisa untuk kegiatan olahraga. Terus aku juga masak dengan keluarga. Terus apabila saya pas di rumah seperti ini tuh aku selalu mengupload mungkin foto, terus kadang video yang itu saya caption nih, ayo ini untuk tontonan di rumah, tetap di rumah aja nggak usah kemana-mana. Terus nanti aku bikin mungkin kalimat-kalimat yang lucu, akhirnya kita tetap bisa ngobrol di medsos. Bagaimana? Di rumah aja tidak selalu membosankan loh. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Olahraga, karaoke, membaca buku, memasak bersama keluarga, dan tentunya masih banyak kegiatan positif lainnya. Saat ini pilihan untuk di rumah aja menjadi pilihan yang terbaik buat kita. Selain itu, kamu juga bisa berkontribusi aktif meminimalkan penyebaran virus corona. Yuk di rumah aja. Oke, pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada, saya Dimas Tejo tetap mengajak teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, monggo tetap di rumah saja, kita ikuti himbauan pemerintah untuk social distancing, kita harus menjaga jarak, menjaga sehat, menjaga bersih, dan yang pasti hal seperti ini jangan diartikan membunuh kreativitas kita atau aktivitas kita, jangan. Kita sekarang dituntut tidak egois, kita dituntut rasa kebersamaan, kita harus peduli dengan orang lain, ojo menggugu karepe dhewe. Yakinlah hal ini akan segera berlalu dan kita akan tetap bisa beraktivitas seperti kemarin-kemarin lagi. Christian Aditya, Gregory Yeli, Jogja TV. Iya,
saya tadi. Kok agak fals suaranya ya? Biasanya nggak kayak gitu suaranya. Ya Tetap mungkin beda tetap, ya. ya sedikit dampaknya tetap ada di suara saja. Ada suaranya. Di gestur juga Mas Sarno itu biasanya yo. gitu. Tadi agak kiye. Nggak mantap gitu ya. Baik, kita akan mulai dengan dari Dewan sendiri melihat pastinya ini ada dampak ya Pak. Kalau saya melihat dari datanya Ekraf sendiri yang dilansir Mei aja itu sekitar 40.000 lebih pekerja seni dan kreatif yang terdampak. Nah kalau dari DIY sendiri apa yang sudah diamati oleh Dewan dalam hal ini khususnya untuk pekerja seni dan budaya? Mungkin ada penelitian khusus tentang dampak dari untuk Iya, seni jadi- dan budaya. Atau sudah ada yang mengadu apa gitu ke sana? Kalau yang mengadu itu banyak, otomatis tidak hanya dari seniman saja, tapi juga dari masyarakat yang memang mendapatkan pendapatan itu setiap hari. Jadi ada juga yang seniman tadi, yang seniman yang mampu atau kurang mampu. Jadi kalau yang mampu itu bisa bertahan beberapa bulan dengan adanya pandemi ini. Tetapi ada juga yang seniman harian juga. Seniman harian ini juga yang saving, yang tabungannya itu yang dipakai untuk hari itu yang jelas-jelas terdampak sekali. Nah itu harapannya memang ini yang kita pecahkan bersama. Karena memang kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya ini juga COVID ini juga tidak ada di peraturan perundang-undangan. Artinya COVID ini kan bencana bersama. Artinya kita juga banyak ingin pekerja seni ini juga tersentuh, baik itu nanti pementasannya melalui literasi digital ataupun pameran-pameran kalau seni rupa ya mungkin pameran melalui virtual ataupun juga pementasan virtual. Nah itu harapannya memang Dewan kemarin juga waktu pergeseran anggaran itu juga kami membuka keran sebesar-besarnya Tapi untuk sudah pemerintah. mendorong Pak untuk anggota Dewan sendiri. Iya, untuk- insya Allah ya kita selalu mendorong karena memang anggota Dewan ini kan konstituennya juga termasuk seniman juga banyak pelaku-pelaku seni juga. Sering kita itu kalau pas dulu kampanye kan sering nanggap juga. Nah itu loh Pak. Apalagi Kan sudah ngucap ngacung nek dong biyen kampanye kuwi sudah dilibatkan begitu. Kok sepi-sepi wae ra itu. Rasane piye ya Mas? nah, yang jelas terdampak itu Mas Junaid sebelum Covid ini nggak ada jenggotnya, sekarang itu panjang sekali. Berisi lagi. Nah itu, jadi itu kira-kira seperti itu. Kami tetap akan mendorong dari kita selalu rapat dengan pemerintah daerah, dengan eksekutif untuk tetap semuanya itu kalau bisa semuanya itu terjangkau. Tidak hanya terdaftar di DTKS saja, tetapi kalau DTKS itu kan memang sudah sesuai dari dinas sosial. Tetapi kan juga waktu pergeseran anggaran kita harapannya adalah nanti sesuatu hal yang tidak sesuai itu. Karena COVID ini kan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya kita juga mengusulkan supaya juga luas. Dan dari Karena dinas pun juga situasinya darurat ya Pak. Iya, darurat. Karena Nanti kan banyak yang kita sudah yang maju ke dinas kan ternyata terbentur dengan aturan-aturan yang tadinya enggak ada. nah itu Dicari nggak ada ya, dicari juga nggak jadi ada. kami ingin supaya dari pemangku kebijakan juga termasuk kami ini jangan takut-takutlah dengan kalau semuanya kalau tidak masuk di TKS nanti KPK masuk kira-kira Rakyat begitu. dan orang banyak. Iya, kalau masuk itu asal ada kegiatan, ada perencanaan yang baik itu ataupun kita memang betul kita berikan bantuan itu memang ada orangnya. Kalau memang tidak ada diada-adakan, nah itu yang masalah kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita cross check ke Pak Kepala Dinas sih. Gimana tantangannya di lapangan karena ini juga tidak mudah dan belum ada guidance-nya Iya. ya. Pak Aris, bagaimana Data sih seniman sendiri ada enggak Pak di di dinas? Jogja? Iya, terima kasih. Kalau Data kita bisnya bicara data seniman ini juga setelah kami pelajari cukup unik. Jadi kami melakukan sensus terakhir di tahun 2019. Jumlah seniman 1.260. 1.260. Ini yang kemudian menjadi bagian yang terdata di kami sebagai awalan. Gitu. Tapi ketika kemudian kami mencoba untuk mempelajari yang bernik, artinya ada sanggar, ataupun mungkin tempat tari, ataupun apapun yang kemudian bergerak di bidang budaya, ini hampir 9.000, 8.900. Ini kan menjadi bagian yang menarik. Ini data kami 1.260, tapi kemudian di lapangan kok dijumpai hampir 9.000.
Kalau kemudian yang hampir 9.000 itu satu orang saja seniman di situ, artinya kan sudah ada perbedaan data yang cukup jauh. Sehingga ini yang menjadi bagian. Tapi kemudian setelah kami pelajari berikutnya, memang tidak semuanya itu betul-betul ya berani mengatakan beliau seniman. Jadi kalau boleh kami sampaikan, yang mengatakan saya seniman di KTP itu hanya 340. Artinya dia masih mempunyai pekerjaan lain selain seniman. Nah ini yang menjadi bagian yang kemudian didiskusikan sampai kemudian titik poinnya tadi yang sempat dingendikake oleh Pak Anton. Memang kami kemudian bergeraknya ya dari DTKS tadi. Sehingga ini kan tidak menarik. Ada angka besar, kemudian angka kami ini, kemudian di KTP sekian, tapi kemudian DTKS-nya beda lagi. Nah ini yang menjadi bagian proses. Dan juga perlu kami sampaikan, dari proses ini sebenarnya kami juga dari dinas sudah mengusulkan tidak hanya pada satu tempat. Jadi kami mengusulkan ke kementerian, Kemendikbud juga sudah kami lakukan. Sampai dengan posisi sebelum saya berada di sini sudah kami cross check pun juga masih dalam proses. Proses itu sampai kapan kami juga tidak tahu, tapi kami sudah bersurat untuk mendapat keterangan. Kemudian kalau dari Pemda jelas kebijakannya sampai dengan saat ini tadi yang Pak Anton ngendiko DTKS. Jadi sementara ini yang kami lakukan kalau ada keinginan, karena keinginannya itu kan yang sementara ingin cepat itu ada dua. Saya dapat uang, saya dapat barang. Nah ini yang bukan porsinya Dinas Kebudayaan. Tapi kalau porsinya Dinas Kebudayaan ada enggak? Ada. Kami berusaha mencari pola berupa program kegiatan. Nah ini yang sekarang ini kami coba lakukan di Dinas Kebudayaan. Begini Pak, yang namanya saya mewakili seniman budayawan. Kadang-kadang kita itu lebih berpikir, ini kayak tekan kapan? Karena yang namanya nuwun sewu seniman budayawan lebih ke misalnya kebutuhan itu termasuk yang tersier mungkin. Nah ini kan nek wis kabeh kecukupan lagi mulai bangkit ini yang namanya budayawan. Itu kan nek ngenteni suwe banget ya Mas. Tekan kapan lah ngono to. Ini kan begitu. Artinya para seniman ini akan diakses oleh masyarakat itu karena bukan kebutuhan primer. Iya, betul. Akan semakin panjang rasanya Betul, begitu ya. Nah, ini berarti mana yang akan didahulukan? Apakah dari kemudian akan dilimpahkan ke Dinas Sosial atau kemudian yang Dinas Kebudayaan sendiri akan mengkategorikan atau apa Pak langkah yang krusialnya? Jadi kalau kami begitu berbicara yang dikersake itu uang, kemudian yang dikersake barang, itu jelas bukan porsinya Dinas Kebudayaan. Tapi kalau itu dalam rangka bagaimana mengaktifkan dari seniman itu sendiri, kemudian seniman itu harus mendapatkan honor, ada program kerja yang kemudian jelas, bisa dipertanggungjawabkan, itu tugas kami. Sehingga di saat ini pun, di bulan Mei Juni ini, sudah ada kurang lebih 100 karya. 100 karya dari seniman, baik itu perorangan maupun kelompok, yang bisa disaksikan di YouTube channel kami, Taste of Jogja, Disput DIY, baru 100. Artinya itu difasilitasi oleh Dinas Ya, Kebudayaan? dibantu oleh kami. Ya memang di situ ada macam-macam ya. Ada yang kaitan dengan tutorial juga ada, kemudian juga ada pagelaran ringkas juga ada yang sifatnya film seperti layanan masyarakat juga ada. Artinya itu para seniman sendiri yang mengajukan kepada Dinas Kebudayaan untuk bisa membuat program ini atau dari dinas memberikan acuan gitu untuk kemudian dilaksanakan? Dasar kami tentu saja proposal. Karena kami kalau kemudian ditanya kenapa harus dengan itu, kenapa tidak dia, kami nggak bisa menjawab. Makanya ya melalui media kami pernah memberikan informasi bahwa Disput akan melakukan program dalam jaringan. Dan ini baru terselenggara sekitar 100. Dan nanti di bulan Juli ini juga sudah, tapi yang mengajukan proposal cukup banyak, lebih dari 200. Permasalahannya kan yang namanya seniman budayawan itu tidak mesti semuanya melek teknologi dan Betul. ada yang seniman budayawan yang mungkin jauh tinggal di ya akses seperti itu lah. Ini kok untuk mengcovernya. Jadi kami terapkan sistem gendong gandeng memang. Terus kami pun juga melihat beberapa potensi seni yang mohon maaf kalau dibiarkan bisa hilang. Misalnya salah satunya wayang dingklung, mungkin kalau
Ki Gondo Suharno Pirso kaitan dengan itu masih lebih pono beliau. Tapi yang dijumpai di kita di DIY ini ternyata tinggal 2 yang mau itu, sehingga terpaksa ya ada orang lain yang kemudian berperan untuk memberikan informasi kepada dinas bahwa ada itu, tapi tentu saja tetap harus proposal tadi, tentu saja. Kami sampai Mungkin hari ada ini pendampingan dari dinas sendiri Pak untuk mereka gitu. Dan setiap sebelum melakukan program dalam jaringan ini kita kumpulkan. Tapi kita kumpulkan juga dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Artinya ada pendampingan, ada pembicaraan, dan kemudian ada kolaborasi ya untuk bisa mewujudkan. Dan dinas yang jelas memfasilitasi ya. Kita fasilitasi menikah. Ki Gondo, gimana Ki? Nah, Sekarang itu permasalahannya. gampang-gampang kan dampak atau frekuensi ini pirang persen. Sing kok oleh wae lho iki. Yang jelas dari saya seorang dalang yang juga coro-coroki ngawaki, mengalami dampak dari, walaupun semua terdampak ya Pak. Tapi karena seniman dalang itu menjadi leader motorik lebih dari 60 orang. Jadi dalam setiap dalang di situ yang 60 orang, itu satu dalang itu 60 orang terlibat di dalamnya. Sedangkan di Jogja mungkin sekitar 500-an dalang. Itu di bawahnya ada pengerawit, sinden, kru gamelan, perlengkapan, tata panggung, lighting, sound system, tukang junjung salon, dagelan. Bisa lebih banyak lagi ya? Iya, bisa lebih banyak lagi. Dan itu mungkin untuk masa ini seperti yang dingendikake Pak Aris tadi, lajeng Pak Anton tadi ngendika bahwa untuk saat-saat ini mungkin memang kondisi kami sedikit mulai menggeliat. Dengan posisi setelah bayangke sadurunge lebaran yo jan kaya wong mati ngenes. Nah, sekarang sudah mulai menggeliat. Mati ngenes itu meninggal karena kelaparan. Nah, ketika sekarang sudah mulai menggeliat, organisasi dan berbagai macam seniman perseorangan bisa terbantukan, tapi itu belum bisa menyentuh ke akar rumput. Menggeliatnya itu seperti apa Ki? Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Bersama teman-teman dari Paguyuban Dalang Sukurokasih, Paguyuban Dalang Muda Sukurokasih Jogja, bersama Dinas Kebudayaan. Walaupun saya sudah menghadap Pak Aris sejak bulan Maret nggih Pak. Maret. Itu Maret ketika pertama itu kali belum ditutup pintunya Pak ya? Karena keseringan datang gitu. Karena sering ketok pintu, jadi lama-lama pintunya belum ditutup sudah terbuka sendiri. Mas Gondo Suharno itu di lockdown. Udah langsung Murah-murah wae. ada ini bunyi alarm. Sehingga waktu itu ketika masih darurat betul-betul waktu itu Maret, April itu saya sudah komunikasi terus besok bagaimana, karena saya paham bersama teman-teman iki calonnya ora sedih loh. Tidak akan sebentar dan kita tidak tahu akan sampai kapan. Harus segera membuat formula-formula. Akhirnya mulai bulan Juli ini ya Pak ya, itu bersama organisasi dalang itu mulai membuat pagelaran wayang virtual. Itu mulai berjalan. Mungkin harapan kami itu bisa seterusnya, tapi untuk mencapai seluruh lapisan dalang di Yogyakarta itu belum bisa mencukupi. Seperti yang dingendikake Pak Aris tadi. Itu berapa Ki dari yang sudah ngobrol dari Paguyuban itu sudah ada berapa dalang yang mau? Yang mau menyelenggarakan? Itu untuk agenda tahun 2020 ini 8 orang dalang. Baru 8 dari 8 orang itu dari satu organisasi. Dari Sukurokasih. Dari Sukurokasih ada dari Pepadang itu yang menjadi koordinator pagelaran wayang di alun-alun selatan. Kemudian Pepadi yang mempunyai agenda tetap di Pendopo Wiyoto Projo, itu semua tercover sudah bisa. Cuma permasalahan yang saya haturkan bahwa saiki dalang kasepuanku senior saya yang mereka tidak paham teknologi, yang mereka hanya terbiasa pentas uang ngundang terus sowan gelar wayang pentas sekarang itu permasalahan. Juga termasuk adik-adik junior saya Pak, sing wingi dong arep ketok, wah 2020 kita kan gebrak Yogyakarta dengan omah wayang nggih Pak nggih. Dengan kondisi yang tidak kita harapkan ini, bagaimana kula nyuwun solusi dari poro-poro ingkang kula
untuk mengatasi bagaimana kegiatan ini bisa berjalan, entah itu dengan daring atau dengan virtual, bagaimana caranya bisa mencapai lapisan-lapisan yang tidak mudah terjangkau. Baik. Iya Ki, tahan dulu ya Ki. Makin serem ini. Jangan semuanya dicurhatin. Dengan ini narasumber kok malah curhat dong. Jadi kesempatanmu mancing mau kok ya Mas. Ya harusnya dia merasa hostnya ya. Harusnya dia. Oke, Ya, yang ya, di rumah boleh curhat juga lah Ya Mas. boleh ya. Kalau yang Anda merasa merasa juga langsung betul. bersinggungan dengan seni budaya, monggo. Ya. Ya. Artinya bukan curhat saja keluh kesah, Ye, tapi mungkin juga solusi atau sharing yang Betul. pernah yang dilakukan apa begitu. benar Ya. banget, karena saya melihat juga ternyata ada satu platform yang sekarang ini memang menjadi sarananya sangat pas untuk para pelaku seni dan budaya, dan rata-rata memang sudah ada di sana. Nah, boleh sharingkan supaya ini menjadi wawasan juga buat kita, termasuk masukan juga kepada narasumber kita ya. Jadi setelah ini Anda boleh langsung via telepon, via WA, silahkan saja tetap di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Jogja Istimewa. Istimewa. Aspirasi. Iya, terima kasih banyak untuk Anda yang baru menyaksikan acara ini. Ini adalah Aspirasi Rakyat Jogja Jogja Istimewa. Istimewa. DPRD DIY mau mendengarkan sharing Anda, masukan-masukan Anda. Nah, termasuk secara khusus sore hari ini kita bicara kepada para pelaku seni dan budaya. Sudah mulai ada yang nanya, sudah mulai ada yang pingin bikin panggung, pentas dan seterusnya, Iya. tapi masih bertanya-tanya. So, apa yang harus dipersiapkan, Iya. apa yang harus diperhatikan, Betul. itulah yang mungkin Anda boleh Yang tanyakan. peraturan-peraturan yang sudah dibuat apa, itu Betul. karena itu juga harus tahu juga ini. Benar, itu bagian pentingnya karena kita tidak diam di dalam masalah kita. Betul. Karena pasti masalahnya kita semuanya melewati hal yang sama, walaupun yang dihadapi berbeda-beda, Beda-beda. tapi kita melewati hal yang sama. Nah, sekarang gimana kita melangkah satu step dulu ya ke depan, termasuk kita kan sudah mulai siaran juga dengan face shield, ini sudah satu langkah. Nah, ke Pak Anton dulu deh, apakah yang sudah sudah pernah disampaikan juga kepada para pelaku seni dan budaya yang mungkin sudah sowan ke DPRD, kemudian memberikan guidance seperti apa saja yang sekarang? Jadi kita ini DIY ini kan sudah mempunyai Perdais Kebudayaan, pemeliharaan 3 2017. Perdais nomor 3 tahun 2017 yang itu mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, kita lihat sekarang ini memang banyak seniman yang datang, dan itu tadi semuanya kalau kuasa pengguna anggaran ini kan ada di dinas ini. Kami ini kan hanya mengesahkan dan kita itu mengusulkan terus. Nah, kita mengusulkan supaya memang di Perdais itu jelas di situ ada Dewan Kebudayaan, ada Pertimbangan Kebudayaan, dan ada kurator kebudayaan. Termasuk saya dulu waktu itu ketua Pansus Perdais ini. Jadi kami ini harapannya ingin para seniman budayawan itu masuk ke dalam kurator kebudayaan ini. Nah, seniman ini kan pada banyak yang mengadu. Kalau kita mengacu ansih melalui data DTKS, ya itu kan dianggap seniman itu semuanya kurang mampu atau miskin, kan gitu. Nah, kan gitu tidak pas. Artinya kalau memang seniman itu tidak terdaftar dalam DTKS, ya kita punya undang-undang kekhususan, undang-undang 13, undang-undang keistimewaan. Artinya kita juga tidak kita limpahkan langsung ke Pak Aris, tapi kita meminta kepada fatwa mungkin ke kementerian bahwa kita punya undang-undang khusus ini. Bagaimana tentang perlakuan terhadap seniman ini supaya seni di DIY ini tidak mati. Kalau sekarang ini pementasan tidak ada, hampir tidak ada kemarin COVID ini. Baru mulai menggeliat lagi. Itu pun melalui virtual dan lain-lain. Jadi kita meminta supaya DIY ini kita sudah punya Perdais Kebudayaan dan mengacu pada Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kita itu lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain yang langsung mengacu kepada undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dan ada fatwa dari kementerian mungkin itu ya mungkin bisa dana is ini bisa mungkin masuk ke dalam
Itu loh. Budaya dan pementasan ini. Nah itu harapannya, karena kami akan membantu Dinas Kebudayaan untuk apa? Berbicara kepada kementerian ataupun pihak-pihak yang terkait masalah itu. Karena kalau Pak Aris sendiri mungkin agak sedikit takut juga, nanti kami bantu, karena kami hanya membantu dalam artian membuka keran sebesar-besarnya untuk penanganan COVID ini, termasuk kesehatan, termasuk bansos tadi dan juga harapannya kita mempunyai undang-undang khusus, undang-undang keistimewaan ini ya kita istimewa di budayanya juga, dan juga istimewa untuk senimannya juga, karena kita tahu Jogja ini masih naiknya ya walaupun masih ada, tetapi kan single digit, artinya masyarakat DIY ini masyarakat yang berbudaya, berseniman, dan IPM-nya itu nomor 2 setelah Jakarta. Jadi kalau pakai masker ya masker, dan sekarang ini saya menyampaikan bahwa ini memang peranatan anyar. Kalau bisa ya kita tumbuhkan lagi di DIY ini ada padasan-padasan di depan rumah, dan ya kayak seperti dulu kala. Jadi menggeliat juga apa pengrajin gerabah ini di daerah, dan setiap mau masuk jadi itu bisa menurunkan, karena menurunkan virus ini sebelum ada vaksinnya itu kan ya kita cuma menjaga jarak, bersih, pakai sabun dan lain-lain. Nah itu protokol kesehatan itu yang bisa kita terapkan. Artinya kami di Dewan ini mendorong supaya budayawan dan seniman itu tetap tampil, entah itu bagaimana caranya seperti disampaikan oleh Pak Aris tadi melalui program dan kegiatan. Kalau memang tidak wujudnya ya fresh money, tapi juga dalam kegiatan pementasan ataupun hal-hal lain. Karena kami juga mendorong besok itu juga sanggar-sanggar. Ini sebelum COVID kita berbicara, waktu kita pembahasan terkait Perdais itu, kalau bisa sanggar-sanggar itu juga dibiayain. Dan nanti pementasan itu dari sanggar-sanggar itu dibiayain untuk pementasan gitu. Kalau nggak salah begitu ya Pak Aris ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Aris. Jadi kami ini sifatnya mendorong. Kalau memang itu yang perlu kita sampaikan, ya kita akan sampaikan nanti sampai ke. Tapi pernah disampaikan itu Pak Anton. Ya karena selama ini para seniman budaya itu kadang-kadang mentoknya ketika terjadi benturan regulasi mereka yang akhirnya yo mundur lagi gitu. Mungkret lah. Nah, kita tadi sudah maju-maju gini mau apa langsung nanggapi? Pak Anton yang ini kok. Karena yang pernah saya obrolkan dengan Pak Aris bahwa dulu ketika pertama kali saya mengusulkan opo ora iso, apakah tidak bisa dana IS itu alih fungsikan penanggulangan COVID ini dalam bentuk karya, bentuk pendanaan karya untuk seniman-seniman di seluruh Yogyakarta, termasuk juga yang masuk dalam pendataan yang pernah dilakukan ya Pak Aris. Mas Junet jadi data atau pendataan? Menurut kabar yang saya terima bahwa itu tidak bisa dilakukan kalau dari pusat tidak merubah SOP atau SHBJ yang ada dalam dalam Perdais itu, Pak. Ini terus budi, Pak. Ya, kami memang dalam COVID ini kan memang kita tidak rencanakan. Karena rata-rata kemarin juga perubahan anggaran ini kan ada yang maju terlebih dahulu. Karena juga kemarin itu kan beli hand sanitizer yang harganya kemarin bisa sampai berapa, masker juga berapa. Artinya kalau kita beli sekarang otomatis harganya berubah. Yang kemarin itu mungkin termometer panas itu bisa 1,2, sekarang sudah turun jadi 200. Tapi tetap pemerintah beli karena harus waktu itu. Nah ini kan perubahan-perubahan seperti ini karena COVID ini, ya kami tetap mencoba semaksimal mungkin. Memang kalau toh ada SOP yang memang perlu dilewati ataupun dirubah, ya kita meminta supaya budaya pementasan buat seniman dan lain-lain dan budaya ini tidak mati. Artinya kami tetap akan melakukan komunikasi dengan pusat dan juga dengan pemerintah daerah. Bagaimana sih caranya? Karena kita juga harus menemukan formula yang baru juga ya Pak Aris ya. Jadi kita formula apa? Karena sekarang ini COVID ini memang tidak disangka-sangka datangnya itu. Mak betuntuk itu tadi. Jadi saya yakin yang namanya nemun sewu, apalagi seniman budaya Yogyakarta
itu tidak hanya serta-merta menerima ikannya, tapi mereka minta kailnya saja, nggih. Nggih, betul. Mesti Nggih. tidak mau Pak Bedunduk nompon tanpa berkaya, Iya. jelas nggak mau. Nggih. Wow, ya harga dirinya. Pamer karya. Artinya masih bisa diatur, masih bisa Nggih lah, di iya. manage gitu ya. Pak Aris, kalau nggak salah, memang sekarang ini hampir banyak dana yang kemudian disalurkan ke penanganan pasca COVID, kalau nggak salah seperti itu, kebijakan-kebijakan Recovery, secara Iya. nasional maupun daerah. Nah, apakah itu termasuk juga, kalau kemarin mungkin lebih banyak kepada UKM misalnya, karena ini yang akan kemudian bergulir menjadi ekonomi masyarakat. Nah, apakah bisa juga termasuk dana-dana itu diberikan kepada sektor-sektor yang lain, termasuk dalam hal ini teman-teman di sektor seni dan budaya, apalagi khususnya di Jogja nih? Nggih, makasih Mbak Mata. Jadi kalau berbicara tentang kami dulu ya, kami di Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan itu 99% menggunakan dana keistimewaan. Jadi setiap kami istilahnya itu melakukan program kegiatan apapun, itu mesti sumbernya dari dana keistimewaan. Karena memang di kita disepakati untuk yang sifatnya rutin berasal dari APBD, tapi yang bukan rutin program kegiatan semua berasal dari dana keistimewaan. Ini yang menjadi bagian yang perlu kami sampaikan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kemudian dengan kondisi seperti ini, apakah ada perubahan tentang dana IS itu sendiri? Ada PMK 35 yang mengatur agar di dana keistimewaan juga ada yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Cuman memang sampai saat ini yang belum bisa kami jawab itu ketika kemudian kami memberikan duit secara langsung sama barang secara langsung, karena bukan ketugasan dari Dinas Kebudayaan. Tapi kalau kemudian dengan program berbeda seperti yang kami sampaikan tadi, ini kami pun juga belajar. Artinya tidak cuma kami, pemeriksa pun juga belajar terhadap kondisi ini, karena ternyata begitu kemudian kami beraktivitas, pada akhirnya semua ujungnya akuntabilitas. Nah ini yang kadang-kadang kan repotnya di situ Iya, itu. Ya, luwes itu kadang-kadang akuntabilitasnya juga sampai. Yang kami khawatir itu nanti kalau kemudian diberikan terus mengaku tidak dikasih. Ini misalnya semacam, enggak, ini misalnya saja. Dan itu juga sudah terjadi, yang di lapangan juga sudah terjadi seperti Saya sambil ini. ngelihat Ki Gondo kok, Pak. Kalau dengan Ki Gondo agak lain. Karena tadi Ki Gondo sempat karena beliau ini kan konsentrasinya pada dunia perwayangan ya. Di pewayangan sendiri itu kan ada Pepadi, Pepadang, Sukokase, dan beliau di Sukokase. Dan ini memang sudah menjadi komitmen kami bersama bahwa kita ingin mengembangkan bagaimana wayang di Yogyakarta ini menjadi bagian yang berbeda. Sehingga kemudian tadi sempat disinggung Omah Wayang, itu memang sempat berhenti, tapi kami berharap nanti jalan lagi. Artinya di tahun ini juga jalan lagi. Kami punya tempat yang memang oleh Ngersa Dalem diminta mengoptimalkan, akan kami gunakan sebagai Omah Wayang. Kerjasama dengan siapa? Pepadi, Pepadang, Sukokase. Wayangnya apa? Bisa wayang kulit, ada yang golek menak dan sebagainya. Intinya kami berusaha mengoptimalkan itu semua. Tapi kembali lagi kami pun juga belajar sambil kemudian kami juga mempelajari kira-kira itu kalau kemudian kami dari sisi Dinas Kebudayaan itu pemberdayaan masyarakat yang paling betul seperti apa. Kalau yang sekarang ini yang kami lakukan itu. Tapi kami pun juga membuka diri ketika ada kemudian usulan, loh seharusnya tidak demikian. Tapi jangan dibenturkan kami pada 2 poin tadi. Saya mau uang saja, saya mau barang saja, kecuali itulah. Saya akan langsung tanyakan Pak Kepala Dinas. Ki Gondo, Ya. mungkin dari teman-teman seniman, apakah solusi atau bentuk apa selain yang sekarang sudah diskemakan, sudah dilakukan juga? Ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti apa? Tentu saja Yang bisa kesiapan untuk dari membantu. seniman sendiri Betul. ketika terjadi seperti ini siap enggak dengan aturan-aturan yang seperti itu, dengan bentuk-bentuk macam yang ya pertunjukan yang seperti itu. Betul. Misalnya yang itu gimana dengan Dan sebagai teman-teman usulan seniman? kepada Kepala Dinas Kebudayaan misalnya bagaimana nanti mengelola para teman seniman ini. Jadi win-win gitu loh. Sejauh saya alami selama ini dari tahun 2011 sampai 2020 ini saya mengawal teman-teman pedalangan di Yogyakarta. Sebetulnya kemampuan Konco Dalang Jogja untuk berkarya itu sebenarnya sangat bagus dan mampu menghadapi berbagai macam peraturan sebelum Adaptasi ya, ada sebelum istimewa.
tahun 2011 dereng nggih Pak nggih. Iya. 2011 kemudian 2013 itu mulai dana keistimewaan turun. Tadi kami sudah mengalami sebelumnya berbagai macam regulasi itu sudah saya alami bersama teman-teman. Misalkan itu dikawal dengan betul, toh kami bertanggung jawab dengan sepenuhnya dan sampai sekarang juga berjalan lancar dan kami siap berkarya apa yang dibutuhkan untuk kelestarian pedalangan di Yogyakarta. Oke. Di seluruh lapisan tentunya, tidak hanya kan istilahnya ada dalang anak, dalang remaja, dalang muda, dalang senior, dalang tua. Nah, ini sesepuh-sesepuh saya. Ini bisa melingkupi semua ini. Soalnya kita harus juga di samping kita melestarikan, mengembangkan, kita harus juga meregenerasi itu loh Pak. Makanya untuk saat ini kita belum ketemu dengan regulasi dalang anak yang bisa kita tampilkan di pendopo nggih Pak nggih. Itu kita harus berpikir juga tentang dalang anak, dalang remaja. Biar selanjutnya sesuk pedalangan ora entek. Lah ngono lho Mas. Nah, itu yang saya harapkan. Artinya sarannya Ki Gondo ini tetap akan sebaiknya sudah mulai dimulai untuk melakukan pertunjukan gitu. Iya, berkarya mulai pertunjukan dan tentunya seperti Pak Anton ngendiko kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dan diharuskan protokol kesehatan wajib ya ayo dilakoni. Nah, seperti itu. Persyaratan apa yang harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan kita jalankan. Permasalahannya sekarang ketika kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat umum, itu yang biasanya saya alami sangat sulit, Pak. Karena ketika kita mengadakan pentas daring, pentas virtual, itu membendung penonton. Kamu nanti jangan datang, kamu jangan lihat langsung, kamu lihatlah di YouTube. Itu sangat sulit Pak. Sehingga pada akhirnya kami membuat tim security, tim keamanan. Nek zaman biyen penonton pentas ki diharapkan datang, saiki teko digusah. Monggo katuran kondur. Katuran kondur. Yang ngono kuwi kudu tambahan sip anyaran. Nah, kita menambah bahkan sampai sebegitunya karena kita mengharapkan agar pentas sesuai protokol itu tetap terjaga. Dan harapan kami untuk saat ini masyarakat mampu dan bisa mengerti bahwa keadaan untuk sekarang untuk live seperti tahun kemarin itu belum mungkin bisa terlaksana. Sehingga pada akhirnya konco-konco dalang itu barang mayang. Kalau dulu barang diundang. Ada tamu datang mengundang kita pentas itu barang diundang. Kalau sekarang barang mayang. Kita menggelar pentas virtual kemudian membuka open donasi melalui saweran, sponsor yang pada akhirnya kita mengharapkan orang-orang pemerhati, budayawan, seniman yang mereka mempunyai rezeki lebih memberikan donasinya untuk kelangsungan pentas online yang dilakukan banyak dalang itu. Mungkin saya sudah siap untuk itu, jelas Mas. Jelas. Kalau mungkin dulu orang banting setir ya power steering, nah ini sekarang power streaming ya. Ini juga ada pertanyaan dan usulan dari masyarakat, mungkin kita bisa dengarkan juga. Terima kasih banyak. Saya kira bisa memanfaatkan media YouTube secara maksimal untuk menggelar ringgit secara virtual walaupun bersifat celimen, hanya tayang 2 jam tapi bisa untuk stressing sambil menunggu kondisi normal. Jadi Dinas Kebudayaan DIY bisa memfasilitasi. Barang mayang karo ngamen celimen. Gitu ya. Sudah dilakukan ini ya. Ini karena beliau juga melihat ada beberapa dalang yang sudah aktif menayangkan itu di YouTube. Terima kasih banyak usulannya. Sebelum ditanggapi Pak, karena ini hampir sama. Kemudian ada usulan lagi dokumentasi seni pertunjukan. Jadi melihat keadaan sekarang ini saya usulkan adanya dokumentasi seni pertunjukan gaya Yogyakarta. Bukan hanya wayang kulit tapi juga merambah ke ketoprak, dagelan, keroncong, sandiwara bahasa Jawa dan lain-lain yang berupa seni pertunjukan. Begitu ini Pak Sunardi, pensiunan SMKI. Monggo ditanggapi. Pak Kepala Dinas dulu. Pak Jadi kalau yang kaitan dengan yang pertama tadi, ini sementara sudah kita coba memulai, walaupun memang belum sempurna ya. Jadi kita memulai, tadi Ki Gondosono sempat mengantikan biasanya satu dalang itu nanti ada 60-an yang lain. Sekarang ini hanya maksimal 20. Ini juga menjadi bagian yang coba kami sampaikan. Ya paling tidak ini bagian diskusi. Sebenarnya tadi yang disampaikan Ki Gondo tadi memang prosesnya di bulan Maret, April, Mei itu kami diskusi terus. Cuman kami diskusi mau kemudian langsung implementasi juga kami juga khawatir. Karena
aturan-aturan yang pasti seperti apa. Ini kan kebetulan pandemi COVID kan tidak ada gurunya. Gitu. Nggak bisa ditanya kepada siapa gitu ya, mau Pak? belajar pada siapa? Dalangnya siapa? Saya nggak berani kalau dalangnya siapa. Datang tidak diundang, Pak. Ini yang pasti semacam itu. Sehingga ya tentu saja kami juga diskusi dengan beliau-beliau, baik dari Pepadi, Pepadang Sukakasih, kemudian berkesimpulan, ya kita coba semacam ini. Tapi memang ada beberapa hal yang juga masih sulit. Misalnya menggunakan face shield ini untuk sinden ya. Ini juga masih keberatan sinden pakai ini juga. Nah, kan mungkin hilang ayune no. Mungkin loh. Atau suaranya nggak keluar kalau ini. Ini juga masih ada yang keberatan juga. Tapi ini menjadi bagian yang kita sampaikan. Besok tolong ini dipakai dan sebagainya. Nah, kami tetap minta masukan juga. Dan kebetulan memang betul YouTube channel kami pun juga baru betul-betul kami garap ya baru 3 bulan ini. Baru 3 bulan ini sebenarnya YouTube itu sudah ada dari tahun 2012 sebenarnya. Tapi kemudian kita coba garap baru sekitar 3 bulan ini. Ya ini bukan kami ingin jadi YouTuber, tapi sampai dengan hari ini sebelum saya ke sini sudah hampir 3.800 ya. Pak, kalau bentuk seni budaya kan mungkinnya yang pertunjukan ya mungkin Ya, mungkin seperti bisa. Kalau yang mungkin lain, yang dalam iya. cabang lain yang mungkinan yang penulis cerpen itu kan juga termasuk Sama. seniman, Iya. Jadi yang tetap ada. Jadi kalau misalnya saja ya ini ada dengan Ki Gondo ini dan teman-teman kami berharap ada pola pembinaan. Pola pembinaan untuk pewayangan atau dalang dan sebagainya. Dan yang 2019 kita coba dengan ketoprak dan sandiwara basa Jawa. Nah, yang di tahun ini pun juga sebenarnya konsep kita ada keris, kemudian ada juga tari. Tapi karena kemudian kondisi ini teman-teman kami ya kita pilih dulu, artinya menjadi bagian. Tapi konsentrasi kami dengan Ki Gondo dan teman-teman Omah Wayang tadi kita garap betul, kita bisa optimalkan di tahun menika. Nah, terus kemudian kita manfaatkan betul YouTube channel kami. Karena selama ini kan juga ada pertanyaan. Danais di Jogja itu katanya semakin lama semakin banyak. Untuk kebudayaan, kayak aku itu yang ngendi. Itu kan juga pertanyaan. Itu kan selalu ditanya. Aku kok ya ora tau ngrasa. Tapi tanpa sadar, oh kuwi wingi Danais to. Akhirnya itu yang menjadi bagian. Kami mencoba dari tahun 2019, pertama kali kami dipercaya Bapak Gubernur berada di sana, kami coba sampaikan kegiatan kami berada di itu. Tapi kami lupa bahwa dokumentasi yang disampaikan Pak Nardi itu menjadi kata kunci juga. Seharusnya itu menjadi bagian yang disampaikan juga kepada masyarakat. Nah, ini kami coba melalui YouTube kami. Misalnya kami punya warisan budaya tak benda 94. Itu kan bukan ada ya seni, ada yang makanan dan sebagainya, kuliner dan sebagainya. Itu bagian yang kami juga sampaikan di YouTube tadi. Dan betul yang disampaikan Pak Nardi, dokumentasi di semua lini bidang ini yang menjadi kata kunci yang sementara ini tampaknya kelemahan kami. kita ya, Pak. Kelemahan kami lah. Karena begitu pertama kali Dinas Kebudayaan, perpustakaan pun juga ternyata tidak menjadi buku-buku yang produknya kami itu kami ditanya kami nggak punya. Ini juga unik, bagi saya unik itu. Sehingga ini pun juga kami dan teman-teman mencoba bagaimana kalau kemudian yang awalnya memang produk dinas, ya kemudian kita repro lagi dan sebagainya. Tapi kami proses, sampai hari ini proses, dan belum sempurna, tapi kami berharap dari proses itu menuju ya paling tidak ada yang berbeda. Yang dokumentasi setuju dengan Pak Nadi, di semua lini, baik itu ada pewayangan, ada tari, ada yang lain, itu menjadi bagian. Dan ternyata juga ada yang unik. Jadi ketika kemudian kami berurusan dengan yang namanya YouTube itu, ternyata kami kadang tidak bisa mengupload sesuatu karena itu sudah merupakan hak ciptanya orang lain. Tanpa sadar. Jadi tanpa sadar produk-produk kita itu, mohon maaf, ada ilmu lagi. Nah, tanpa sadar ternyata produk-produk yang sudah kita katakan, bagus ini bagus, begitu kita nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Ini ternyata hak ciptanya orang lain. Jadi, aransemen lagunya, aransemen dan sebagainya. Ini bukan, ini ternyata sudah ada yang punya. Dan ini tidak 1-2. Ini kami temu tidak 1-2. Termasuk, mohon maaf, kami punya film-film pun juga sama. Ketika film mau di-upload pun juga ada yang tidak bisa. Nah, ini sekaligus edukasi ya. Kalau tanpa itu kan semuanya bisa bebas gitu ya. Iya. Begitu ini ada di situ ternyata di situ ada ya pernik-perniknya ya. Pembelajaran buat kita untuk menghargai hak cipta orang lain dan ini juga kami juga belajar dari situ sampai dengan kemudian juga kami belajar juga ternyata
banyak kemudian yang muncul itu setelah kemudian kita berikan informasi. Ya memang kami yang jujur yang menjadi bagian di 100 ini yang menjadi bagian titik poin kami sebenarnya di tutorial. Di mana tutorial ini lebih bagaimana masyarakat yang berada di dalam atau di rumahnya bisa berkarya dan kalau memungkinkan karya itu bisa kemudian menjadi bagian ekonomi di keluarga. Ini juga tutorial di kami salah satunya itu. Makanya ada tutorial kaitan Tutorial dengan apa saja, Pak, yang sudah? misalnya saja ada kaitan pembuatan topeng. Topeng kertas juga, ada topeng kayu juga. Misalnya semacam kemarin juga malah Mas Didi Nindrawak dengan Pak Supono itu pembuat topeng itu juga memperagakan langsung menggunakan juga sumber daya di beliau-beliau kerjasama dengan kita juga. Jadi jawaban dari pertanyaan Mas Junet tadi, kalau yang bukan seni pertunjukan Tetap bisa ternyata tertampung menggunakan juga di situ. tutorial. Termasuk mohon maaf yang kaitan dengan taman budaya kami pun juga kami berusaha sekarang ini taman budaya bagaimana yang sekarang ini kan berhenti total. Taman budaya kan tidak ada aktivitas sama sekali. Nah ini kami juga berusaha mempersiapkan taman budaya agar juga bisa kembali dimanfaatkan. Kalaupun belum dengan kemudian masyarakat langsung, artinya ada masyarakat yang kemudian menyewa, ya paling tidak kami dan beberapa pola pembinaan yang kita kembangkan bareng. Baik. Iya, ini terima kasih banyak. Nanti di sesi terakhir, Pak Kepala Dinas, pertanyaan berikutnya adalah ternyata sudah banyak yang pengen, Ki. Tenang aja, Ki. Tapi apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu disiapkan, itu yang perlu kita semuanya tahu ya. Nggak cuma senimannya, tapi juga masyarakat yang akan mengakses seni pertunjukan yang mau sabar, Ki, sabar. Habis ini, ya. Silakan kalau Anda juga ingin menyampaikan aspirasi Anda lagi lewat WA, ini beberapa lebih nyaman di WA, boleh silakan. Atau langsung telepon juga lewat bisa, telepon, 451 666. Iya, tetapi Arji, aspirasi rakyat Jogja Istimewa. istimewa. Iya, di balik layar sebenarnya Iya, pembicaraan ternyata ini tuh lebih heboh lagi. kita pun masih Banyak PR dan banyak yang harus kita lakukan. penasarannya kita tuh juga sangat tinggi ya. Jadi pemirsa, terima kasih Anda juga penasaran, tapi lebih banyak lebih nyaman lewat WA kayaknya untuk menyampaikan ini. Jadi kita berterima kasih dan akan segera menanggapi. Ini Pak Beno di Prian mau tanya kapan pementasan wayang diizinkan? Soalnya sudah mau nanggap Ki Gondo Suharno gitu. Yes, Mas Jonet Kakek dagelan enggak? MC. Bisa ditakok ya. Sebentar, ini ada Dewan dulu, izin dulu ya sama Pak Kepala Dinas. Pak Aris, apakah sudah ada semacam protokolnya untuk penyelenggaraan pementasan seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau protokol umum itu sudah ada SKB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata, Badan Parekraf, itu sudah ada. Tanggalnya tanggal 2 Juli kemarin. Nah, di daerah itu diminta minimal menerapkan itu. Jadi memang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, karena daerah masing-masing juga beda-beda, statusnya juga beda-beda, penyesuaian juga beda-beda, mohon maaf, budayanya juga beda-beda. Sehingga ini menjadi bagian yang kadang-kadang berbeda. Nah, khusus untuk pedalangan, sebenarnya Ki Gondo dan teman-teman tadi yang diingat ada dalang sepuh dan sebagainya itu sudah sowan ke Gugus Covid juga. Sudah sowan ke Gugus Covid, kemudian sudah diarahkan dan bukan promosi tapi bisa mirsani sekalian subscribe YouTube channel kami. Nah, itu di sana beliau-beliau kayak apa konsultasinya, kemudian tanggapan Gugus Covid seperti apa sudah ada. Cuman memang itu bisa jadi panduan, maksudnya dokumentasi itu. Paling tidak itu kan jelas konsultasinya ke siapa. Ke beliau yang berwenang, artinya sebagai bagian gambaran. Kemudian kalau dunia perfilman misalnya, perfilman juga bisa lihat di salah satunya, ini ganti teman kami di Humas Jogja. Di Humas Jogja kemarin juga Pak Anung dan teman-teman, ada filmmaker Jogja, itu juga sowan ke Ngerso Dalem. Kemudian juga ada Ngerso Dalem dan Pak Anung sudah menyampaikan juga kemarin penyelenggaraan manten barang itu kan katanya. Ya, Manten juga sudah mulai, membuat protokol. kemarin di hari Kamis juga itu berada di Sportorium UMJ, itu juga menjadi bagian yang juga sudah dilakukan. Jadi memang tahapan-tahapan itu menjadi bagian dan memang
pemerintah nggak bisa sendiri karena begitu banyaknya seni, begitu Dan banyaknya kompleks juga budaya, ya. sehingga memang memerlukan ya komunikasi lah intinya. Peran masyarakat untuk bisa ikut membantu memberikan tadi semacam dokumentasi, kemudian Betul, membuat edukasi protokol gitu ya J, Pak ya. J. Jadi sudah ada panduannya, sudah ada penjelasannya. Kalau dari pusat jelas sudah ada, dari pemerintah daerah pun juga sebenarnya juga sudah ada. Cuman kan kemudian implementasi di lapangan itu kan ada yang sewu, ada yang sudah baca, ada yang belum percaya, ada yang takut. Ada yang tadi malah kalimat terakhir ada yang nggak mau tahu. Itu jadi bagian. Nggak mau tahu itu ada juga. Istilah Jadi- yang mlebu wong ngeyel ngono lho, Mas. Nah itu artinya kemudian apa yang dilakukan? Karena situasinya yang sangat heterogen, sementara kekhawatirannya masih sama. Kalau Apa yang kami bisa terus terang untuk melihatnya mencegah? dengan media tadi ya, medsos tadi ya. Misalnya yang YouTube tadi kan sangat mudah kemudian dikirim ke WA itu kan juga sangat mudah. Sehingga orang kan bisa juga melihat ini loh buktinya sudah ada seperti ini. Kemudian mohon maaf kaitan dengan misalnya tadi ada yang sudah sowan ke ngerso dalam itu kan juga mereka pun juga sudah mendengar juga. Tapi memang kalau kemudian ada kata kunci yang memang menjadi bagian yang sementara ini perlu juga kami sampaikan. Intinya kan ada 3. 1 SOP. SOP sudah ada belum. Kemudian yang kedua diharapkan sudah ada simulasi. Kemudian yang terakhir uji coba. Makanya yang tadi disampaikan oleh Mas Junet tadi yang kaitan dengan PPAS tadi itu juga sudah uji coba di Sportorium UNJ. Karena mereka pun juga ini menjadi bagian yang bagi mereka semualah pandemi ini ternyata kan berakibat tidak hanya pada satu sisi tapi hampir semua lini terkena. Iya Nah, baik. untuk Mas Darno, Mas, itu yang paling urgen sendiri mungkin dari sisi bidang dengan pedalangan. Apa ya? Ya sebetulnya bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat gelem ngundang wayangan meneh asalkan patuh dengan protokol yang ada wis ora bakal medeni. Tapi dengan syarat patuh dengan protokol yang telah ditetapkan karena ketika saya bersama teman-teman juga dari teman dinas kebudayaan menghadap ke BPBD langsung saya menanyakan apakah mungkin untuk saat ini masyarakat mengundang wayang pentas lagi. Tapi ada peraturannya yang sudah dikeluarkan oleh tim gugus Covid pengendalian corona ini tertulis kemudian itu diperbolehkan syaratnya opo wae yang tertulis apa yang harus dilakukan apa baik dari panitia yang mengundang ataupun baik penyaji yang melakukan pentas itu seperti apa itu pernah saya tanyakan juga kemarin. Lalu jawabannya? Itu asalkan sudah disetujui dengan dinas terkait terutama dinas kebudayaan dan sudah ACC itu pihak gugus Covid tinggal ACC aja. Oke. Baik. Dan sudah disetujui, cuman kemarin di lapangan yang saya temui sampai di gugus Covid kecamatan, kelurahan, di polsek itu belum bisa mengerti secara seutuhnya karena mereka masih terlalu takut untuk memberi izin pementasan. Belum ada Pak, pembicaraan satu meja dan Sampai instansi ke yang level terkait stakeholder Yang di bawahnya Kalau itu jelas ya, kalau dari sisi kebijakan itu kalau provinsi nyun sewu Bapak Gubernur dengan Bapak Bupati sudah ya, tentu saja sudah menikah ya. Karena yang terbukti ya banyak yang ketika sini lolos, di sini tidak lolos gitu loh. akhirnya kita harus presentasi, tapi ketika saya membawa hasil yang itu Pak, yang saya aturkan, mereka membaca, mereka baru ACC. Nah, kemudian di kecamatan juga, ini loh saya kemarin sudah menghadap ke gugus Covid provinsi. Hasilnya seperti ini. Oh ya Kak, kalau sebetulnya saya tidak memberitahu, ora iso pentas. Nah, itu makanya harapan saya dari stakeholder terkait itu bisa memahami kondisi-kondisi di lapangan dan terutama warga juga yo nyatane wis kepengin ngundang atau Mas Junet. Nah, itu harapan mana menikmati budayanya sendiri gitu. soalnya biasanya ini Juli terus Agustus. Nah, Agustus ini biasanya Ora ono panitia Agustusan gitu. iya seperti itu, Pak. Mundur lagi. Pak Aris, apakah tadi sempat cerita juga bahwa mungkin di lapangan ini yang urgent ya, bagaimana para stakeholder ini bisa paham bagaimana mengelolanya. Karena jangan-jangan nonton wayang tapi dijaga polisi gitu kan, kayak kita jadi kaki gitu ya misalnya begitu. Bagaimana sih sebenarnya protokolnya untuk
penjagaan itu di Jadi masyarakat. sebenarnya kalau untuk untuk kegiatan pertunjukan kebudayaan itu memang yang pertama protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan semua udah pirsa ya. Pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai sanitizer. Itu menjadi bagian kata kunci. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang selalu ngersot dalam ingatan pada kami itu kaitannya dengan bagaimana orang yang hadir situ itu bisa terpantau. Jadi kita tidak cara berharap ada pemantauannya gimana Pak? bisa dengan tanda tangan meninggalkan nomor HP dan sebagainya. Kalau Malioboro misalnya mau lawak itu maka cukup dengan digital. Kalau yang pariwisata itu kalau terkonek dengan Kominfo-nya provinsi ini kan semua kabupaten sudah bisa melihat. Ini salah satunya itu. Nah, kalau kemudian kan ada juga kalimat yang mungkin seperti sama disampaikan Mas Jonet, kan tidak semuanya melek teknologi, ya paling enggak nyatet siapa saja yang datang, kemudian ini juga nggak mudah untuk masyarakat tapi ini harus kita penuhi karena kita tidak berharap ada kejadian di lapangan, kemudian nanti ketika dicari informasi siapa saja yang hadir jam berapa, nggak tahu semua. Nah kita kita harus membiasakan diri dengan adaptasi yang baru ini. Salah satu bagian pentingnya saya mau garis bawahi tadi adalah memberikan data, mencatat, boleh dicatat ya. Kan kadang-kadang enggan tuh, saya juga pernah kok merasa gitu. Penting ya buat nyatat handphone saya ya. Artinya itu sebenarnya pada saat nanti ada situasi tertentu yang kita tidak harapkan itu bisa bisa dicari tahu. Dipantau, Misalnya kalau yang di tracking pariwisata itu jelas nggak mungkin kalau pariwisata dibuka khusus hanya untuk kelurahan ini kan nggak mungkin. Tapi mesti dari luar DIY datang. Nah orang luar DIY datang itu kalau kemudian dia tidak mencatatkan diri, kemudian dia juga tidak tercatat di digital misalnya semacam itu kan sangat sulit untuk kemudian mencari tahu dia orang mana, siapa saja yang terlibat pada saat itu. Ya kembali lagi memang tadi saya Pak Anton Pangandikan tadi, sekarang ini peradaban baru. Jangan-jangan malah anggapannya peradaban tertinggi itu tahun 2019. Sekarang kembali suruh cuci tangan. Jangan-jangan seperti itu. Itu selalu Mas Saudara juga pangandikan ke kami semacam itu. Jangan-jangan itu semacam itu. Ini ada tanggapan lagi. Terima kasih Pak Anes Prabu. Menyampaikan aspirasi aja, saya usul kepada Dinas Kebudayaan. Justru di masa pandemi ini perlu dikuatkan program pembinaan Pak. Pembinaan yang berkala, runtut dan teratur. Bukan hanya 1-2 kali, tapi bentuknya bisa juga daring atau virtual. Pertunjukan atau pementasan justru dikurangi saja. Pentas virtual atau daring dikurangi, diganti pembinaan virtual. Misalnya soal ketoprak, tutorial apa itu ketoprak, bagaimana nembang atau belajar nembang, macam-macam ketoprak dan lain-lain. Ini berkala dan investasi kebudayaan efeknya panjang dan lama. Begitu Pak. Bagaimana responnya? Jadi kalau kami sepakat, Ustadz Dalem pun juga mengarahkan pada kami waktu pertama kali kami di Dinas Kebudayaan bahwa ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana tentang berkebudayaan di Jogja, itu jangan kesannya hanya nanggap saja, tapi juga ada pola pembinaannya. Sehingga ketika kemudian kita bicara pola pembinaan dari generasi Nyun Sewu yang sepuh, muda dan sebagainya terlibat menjadi satu dan pada akhirnya terjadi produk. Ada kegundahan di tahun 2019, misalnya saja untuk ketoprak. Penulis lakonnya itu di mana-mana masih Pak Bondan Nusantara. Saya Pak Bondan, saya loh ini Pak. Saking kundangnya. Iya. Kami dengan beliau cukup akrab. Jadi kalau begitu kita bicara lakonnya apa? Lakonnya ini sapa sik yoso, sapa sik ngarang Pak Bondan. Ini apa Pak Bondan? Pak Bondan mengatakan lama-lama saya jelek. Bisa dibayangkan kalau Pak Bondan itu jelek, terus siapa yang mau menulis? Makanya kemudian dengan pola pembinaan, dengan itu yang coba dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan kerjasama dengan tim pengembangan ketoprak, bagaimana kemudian dari workshop itu kita workshop naskahnya, bedah naskah, sampai dengan bagaimana cara lighting, pementasan dan sebagainya, itu bagian yang kemudian diulik. Nah, untuk yang kaitan dengan kegiatannya sekarang pun juga, misalnya ini yang mau muncul ya, yang mau muncul itu misalnya ada yang tutorial mengenai tarian yang ada di Keraton oleh Pak Kuswarsantyo. Ini juga ada juga.
di ini. Terus kemudian juga ada tarian-tarian yang lain yang memang juga kita berada di sana. Nanti bisa dilanjut kayaknya. Ya. Ya. Kita nun sewu, kita break dulu sebentar untuk mengumandangkan azan maghrib Iya. untuk daerah semua Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, terima kasih. Ini kita di sesi terakhir, tapi masih ada kesempatan untuk Iya, menjawab monggo, pertanyaan Anda tadi. Terima kasih yang sudah menyampaikan aspirasinya. Kita masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Pak, ini saya keluh kesah, bukan keluh kesah, tapi apa yang disampaikan dari pelaku seni, Pak, dari Pak Kiswantoro di Penggiat Angguk Kulon Progo. Pak Kadis, ini beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial tentang stimulus pentas daring. Kami sudah mengirim proposal ke Dinbud DIY untuk ikut berpartisipasi. Kira-kira kapan pelaksanaannya atau ada seleksi, Pak? Iya, matur nuwun. Yang memang menarik yang Kulon Progo itu hampir 10-an ngirim angguk semua. Ciri khas. Sehingga ini yang kemudian angguknya ada angguk kreasi, ada macam-macam lah jenisnya ya. Sehingga teman-teman kami setelah berkoordinasi dengan yang lain, ya sementara memang tidak semua difasilitasi. Jadi ada seleksi? Ya, ada yang kemudian kalau yang sama-sama semua memang kemudian sementara ya yang anunya dulu lah, tidak semua tidak harus dibiayai dulu. Jadi kami berharap memang
di tingkat proposal ini, kalau keinginan awal ada kurasi ya, keinginan awal ada kuratornya. Cuman saya sampaikan ke teman-teman kalau kondisi sekarang mau kurasi, yang jenengan nanti dibalangi sandal sama Mas Junet sama Mas Gonjo gitu. Karena sebenarnya ini adalah sarana juga ya. Ya dari- karena sebenarnya Iya. nuansanya sebenarnya kalau mau jujur, ini kami juga sampaikan BTT kami itu ya itu. Tak terduga kami yang dipergunakan untuk seniman itu ya itu gitu. Sehingga saya sampaikan teman-teman, cuman memang karena semuanya kebetulan juga terbatas itu sehingga tidak semuanya bisa kami akomodir memang. Memang ada proses peningkatan. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Artinya ini juga untuk seniman yang lain, yang juga proses yang sama, ini perlu memperhatikan bahwa kita pun juga tidak bisa menayangkan semua hal. Mungkin Ki Gondo tadi sempat menyampaikan kalau yang ini ada karya yang perlu diperhatikan juga. Iya, karena memang medianya sudah lain ya Mas. Untuk media karya saat ini Iya. berbeda dengan tahun 2019. Kita sekarang tarung kita itu di YouTube, di sosmed, dan kita mempunyai banyak celah untuk menampilkan karya yang baru. Walaupun Artinya- kompetitornya Artinya tinggi tapi Iya. ada celah yang Nah, kita mengajukan sebuah agenda kegiatan dengan pendanaan, beliau bisa meloloskan itu, tapi kita juga tanggung jawab dengan menampilkan karya yang baru, dan karya yang baru sekarang tarungnya tarung sosmed kan. Nah, bagaimana dengan penduduk netizen dengan segala pendapatnya yang maha benar? Nah, kita harus mengantisipasi itu bahwa karya kita persiapkan betul untuk tarung di sosmed. Walaupun tadi difasilitasi pun kita harus berpikir itu gitu Iya, ya Ki betul, ya. maksud saya seperti itu. Kalau untuk sinergi gimana Ki? Jadi kayak tadi misalnya ini ada 12 yang sama. Nah. Ya kan? Tapi kita mau karya, tidak semuanya mampu. Nah, mungkin nggak bersinergi supaya semuanya bisa kebagian Ki? tercover gitu misalnya. semuanya. Betul. Ya mungkin dengan agenda-agenda yang sudah tertata nggih Pak Aris nggih. Nggih. Bahwa sinergi itu bisa dilakukan dari semua pilar-pilar kesenian yang ada di Jogja, karena menurut saya organisasi kesenian di bidang-bidang seni yang ada di Jogja semuanya ada. Antara masyarakat dengan organisasi dengan dinas kebudayaan, bila itu semua bersatu padu, apapun permasalahannya sebetulnya bisa diselesaikan. Termasuk juga meratakan, kemudian ada banyaknya pentas yang sama, tapi kita kemudian bagaimana membuat formula ben iki kabeh iso mendapatkan. Itu bagaimana Jadi caranya? kuncinya boleh duduk bersama lagi gitu Nah, ya. betul sekali. Dan Duduk bersama lewat kunci-kunci dari kesemua itu sinergi dari organisasi, pelaku budaya, pelaku seni, dinas kebudayaan, tak luput juga Bapak Dewan sebagai jembatan kita untuk meloloskan anggaran dana itu. Oh, tadi usulnya Mas Ganteng tadi itu ya benar loh di depan tadi. Ayo kita bersinergi, jangan egois gitu ya. Salah satunya. ego kita memang. Benar. Pak, ini ada usul terakhir ini dari Pak Ibnu. Usul ke depan Pemda DIY bisa membangun dan mengelola stasiun TV Pemda sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau bicara tentang itu memang ada dua yang bisa kita kembangkan ya. Artinya kalau stasiun yang milik Pemda sendiri kan sudah ada CITV, Ya, itu menjadi ada bagian. Tapi kita pun juga melihat kalau kemudian kita pun juga bisa sistemnya kerjasama. Salah satunya mohon maaf ketika Pak Anton dengan Jogja TV, kami pun juga ada kunjung bau, ada Beten Rotterdam dengan TPRI. Saya kira ya tetap ada porsi-porsinya, tapi memang betul bahwa kita harus ada komponen tertentu yang betul-betul bisa membicarakan tentang Jogja itu dalam satu pintu. Nah, kami berharap bukan di kami, tapi di Kominfo. Kami berharap semacam itu. Bukan melempar loh ini, tapi memang tugasnya Kominfo seperti itu. Tapi konten-konten bisa diambil dari dinas Konten-konten kebudayaan. bisa dari kami. Konsultasikan dengan Iya. Ya, itu menjadi bagian di kami. Tapi ya sementara ini yang kami coba lakukan ya melalui media YouTube, kemudian Instagram, website, maupun WA, itu menjadi bagian yang coba kami lakukan saat ini. Baik, ini kita di menit terakhir saya ingin dengar Ki Gondo mewakili seniman dan pelaku budaya memberikan apa ya Ki semangat gitu untuk kita masih bisa apa dan kita sudah siap untuk bisa melakukan apa setelah ini Ki? Ya. Terutama
membangkitkan semangat mereka itu supaya tidak ngelokro. Ya. Ngelokro itu sudah lesu, lemah, nggak punya kekuatan lagi, nggak bisa apa-apa. Karena ini bukan akhir dari segalanya gitu loh. Betul. Dan ini yang mengalami semua lini. Dan semua bidang. Dan kita sudah mulai bisa melakukannya. Nah, harapan saya mari kita kembali semangat untuk berkarya. Masih ada Dinas Kebudayaan, masih ada Pak Anton bersama pejabat-pejabat dewan. Kemudian mari kita bersama di semua unsur seni bidang. Dan saya harapkan merapat ke organisasi masing-masing. Ya. Jadi tidak personal-personal. Satu-satu, ya. Karena menurut saya, pengalaman saya di Sukrokasih, Pepadi, Pepadang, itu kekuatan kami lebih kuat ketika kita merapat ke organisasi. Kan ada organisasi ketoprak, organisasi pelawak, dan semua bidang seni ada. Mari kita merapat ke organisasi, dan kita duduk bersama dengan Dinas Kebudayaan, Bapak-Bapak Dewan, kita bikin formula untuk Jogja istimewa seni budayanya di tahun 2020-2021 harus bagaimana, pasti ketemu. Baik. Yang jelas semangat berkarya, tarung karya di sosmed itu tadi dipersiapkan. Terima kasih banyak Ki. Pak Kepala Dinas, berikan guidance-nya, protokolnya ketika ini sudah bisa dimulai lagi, apa yang mesti diperhatikan? Ya kalau kami ya protokol kesehatan pasti, kemudian database di tempat dilaksanakan kegiatan juga menjadi bagian kata kunci, dan tentu saja yang terakhir tetap semangat, berikan karya untuk Yogyakarta. Kalau bisa tidak sekedar karya, tapi bisa menjadi tuntunan juga bagi masyarakat. Oke, baik. Semoga nanti juga guidance-nya sampai ke titik terbawah ya Pak, supaya segera bisa dilakukan ya Pak, itu harapannya. Betul, melalui media itu tadi, media YouTube dan sebagainya ini kami berharap juga dipersani itu. Kalau dipersani kan, oh ini, oh ternyata ada ini. Ya. Gak usah nanya lagi ke situ ya Pak. Nanti judulnya ya capek deh gitu ya. Pak Anton berikan apa ya guidance Ini baik lebih ke juga. regulasi kan. Betul. Regulasi ya. Jadi kami ini sudah mulai memikirkan, tapi memang proses-proses politik ini harus berjalan. Kami sudah kepikiran untuk merevisi Perda Ketertiban Umum. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ki Gondo tadi, supaya apa? Karena kesehatan dan ekonomi ada dua mata pisau ini. Jadi tetap ekonomi harus jalan juga, tetapi protokol kesehatan itu tadi di Ketertiban Umum. Kalau umpamanya pariwisata dibuka, jumlahnya berapa? Kalau memang pihak pengelola tidak menerapkan tadi, tidak ada tempat cuci tangan atau padasan, itu bisa diberikan sanksi, mungkin seperti itu. Jadi kami mulai berpikiran, karena ketertiban umum kita sudah punya, tetapi kita tambahin 2 atau 3 pasal terkait protokol kesehatan itu tadi, supaya semuanya itu bisa berjalan. Dan juga kami juga mengharapkan tidak berhenti di sini saja, kami juga menunggu untuk para seniman, budayawan dan lain-lain untuk di rumah rakyat juga, di DPRD DIY, nanti juga bisa ngudoroso juga dengan Pak Kepala Dinas. Nanti kalau persurat nanti apa saja yang bisa kita jadikan solusi, karena saya yakin peraturan itu juga masih bisa untuk dirubah ataupun direvisi. Artinya kalau itu yang memang untuk masyarakat, untuk umat, untuk seniman, budayawan, dan insya Allah nanti kami juga akan mendorong nanti ke pusat. Sedikit luas lah. Ya gitu ya, kira-kira begitu. Nanti kami juga menunggu, kami mengundang para seniman, untuk budayawan, untuk ke DPRD DIY, untuk Rasa lengkap banget gitu loh. Seperti ini gitu. Gue ngayem-ayem. Ngayem-ayem ngapain? ya paling tidak kami bisa mendorong lah nanti untuk apa ke pusat. Ya. Pak, gimana kalau saya usul Pak, besok undangannya bukan ngudoroso seniman Pak, suruh pentas sekalian Pak. Oh siap. Jadi ngawar semuanya Pak. Itu cocok. Iya. Nah, gue nambah nih kangennya pentas. Kangen pentasnya itu Pak ya. Kalau mereka suruh pentas langsung diem semuanya Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak sore hari ini sudah mendapat jawaban buat teman-teman pelaku seni dan budaya ya Mas. Yang jelas tidak hanya sambat, tapi mulai berbuat.
itu yang paling penting. Gitu ya, nggak sambat tapi mulai berbuat. Iya. Sudah ada dukungan dari Jadi ini beliau-beliau sudah pemerintah. dari belakang sudah jelas. Betul. Kepala Dinas Kebudayaan dengan jelas Iya. ada protokolnya, silakan diikuti. Betul. Nanti kalau ada sesuatu yang masih jadi hambatan boleh disampaikan. Iya, konsultasi Dari lagi, Dewan jelas mendorong. Iya. Apa yang didorong, Mas? Itu lo tadi loh. Luas tadi ya Mas. Iya, tapi yang jelas ini sebuah kabar gembira buat kita semuanya. Kita juga sudah berharap, kangen semuanya juga melihat pertunjukan ini secara live gitu Iya, ya, betul. langsung. Tapi kita semuanya mesti paham protokolnya. Jadi masyarakat pun dihimbau untuk ikut serta di dalamnya sehingga ini bisa berjalan. Yang Kalau jelas ada nanti- edukasi kepada Betul. masyarakat lah. Soalnya keadaannya Iya. seperti ini. Benar, kita semuanya ikut berpartisipasi sehingga kita bisa membuat situasi menjadi normal kembali dengan kebiasaan yang baru, gitu ya. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Semoga nanti di edisi berikutnya juga menjawab kegalauan Anda semuanya untuk menghadapi situasi yang baru ini. Saya Marta Sasongko. Saya Jena Selalu Ceria. Salam Indonesia. Ada setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna.